Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa lagi. Dengan mata kuliah saya masih tetap belajar online, walaupun ada beberapa mata kuliah yang memang sudah belajar offline, tapi karena mengikuti protokol COVID, jadi memang dibuat setting atau diatur sedemikian rupa agar kita tetap insya Allah terhindar dari wabah tersebut. Nah, makanya untuk mata kuliah saya ini kita akan tetap belajar online sampai ke UAS. Nah, untuk pertemuan hari ini, seperti yang slide yang sudah saya share di Google Classroom, mudah-mudahan bisa teman-teman pahami bahwa minggu ini kita akan belajar mengenai bisnis model Canva. Nah, jika memang yang sudah membaca slide-nya di PPT tersebut, bisnis model Canva ini bisa kita jadikan rancangan atau peta terhadap bisnis kita gitu. Nah, model bisnis Canva ini modelnya seperti ini. Coba saya share screen dulu ya. Nah, kita langsung bahas ke sini. Nah, model bisnis Canvas. Nah, ini satu lembar ini insya Allah bisa untuk menjelaskan atau memenuhi semua komponen di dalam perencanaan bisnis atau proposal bisnis yang sudah teman-teman buat beberapa minggu yang lalu. Kalau proposal yang sebelumnya memang tidak menggunakan ini karena kita coba dengan proposal sederhana, jadi teman-teman buat produknya apa, kemudian rincian biaya dan segala macam. Nah, di sini juga sama saja. Cuma saya kenapa mau sharing ini? Karena berdasarkan minggu lalu ketika saya membuka sesi sharing, ada beberapa teman-teman kita yang memang jualannya itu stuck atau mandek gitu. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya gitu? Coba kita evaluasi dengan bisnis model Canva ini. Oke, saya coba jelaskan kita mulai itu dari mana gitu. Kalau yang teman-teman sudah paham tadi di PPT, kita mulai ada di value, dari value dulu, appreciation. Jadi di value ini, kita mulai di sini. Ini adalah start-nya. Pertama kita mulai di value. Value itu kan nilai. Nah, nilai apa sih gitu dari produk kita, nilai lebihnya gitu. Di sebelum-sebelumnya memang sudah saya pernah tanyakan kan, keunggulan, kelebihan dari produk teman-teman yang mau teman-teman jual itu, kelebihannya apa gitu. Nah, ini masuk di value. Apakah mengenyangkan atau murah? Misal nih, teman-teman jualan cilok atau jualan basreng. Nah, value-nya, nilai lebih dari produk teman-teman itu apa gitu. Nah, terus dari value, dari nilai ini, yang kedua adalah customer segment. Ya, customer segment ini target market kita, target pasar kita. Kira-kira dari value produk kita itu, kita tuh mau menjualnya ke siapa sih gitu. Misalnya kalau seperti saya jualan daster, produk saya ini daster, berarti segmen pasarnya itu ya ibu-ibu gitu loh. Nah, teman-teman misalnya jualan makanan ringan, segmen pasarnya itu siapa sih, targetnya itu kepada siapa mau dijual. Nah, setelah dari customer segment ini, step berikutnya adalah ke sini, customer relationship. Customer relationship ini maksudnya adalah kita supaya customer itu terus beli di kita itu bagaimana sih caranya gitu loh. Ada mungkin yang dengan diskon seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, contoh-contoh flyernya ya, atau buy one get one, atau yang pakai membership gitu. Jadi
fungsinya dari customer relationship ini supaya customer itu bisa balik lagi beli di kita gitu atau jadi jangka panjang, konsumen yang jangka panjang gitu. Nah, ini ada di customer relationship. Kemudian dari customer relationship ini kita langsung ke sini, channel. Ini keempatnya. Channel itu adalah media. Media teman-teman untuk berjualan. Apakah mau online berjualannya atau mau offline. Nah, karena wabah ini saya sarankan online kan. Nah, tapi kita bahas dua-duanya. Jadi kalau misalnya online, teman-teman medianya ini tulis di sini. Kira-kira medianya mau di mana? Apakah di WA Story atau di Facebook atau di Instagram. Nah, ini medianya, channelnya. Jadi ditulis di kolom ini. Atau kalau misalnya offline ini, apakah teman-teman toko atau kios gitu. Jadi di sini masuknya. Nah, ini target pasar ya. Ini tadi customer relationship itu bagaimana cara kita bisa merawat konsumen supaya bisa terus berhubungan baik dengan kita dan bisa lanjut terus beli di kita. Ini di sini dituliskan. Bagaimana strateginya? Apakah dengan diskon atau buy one get one gitu ya? Saya coba tulis get one. Nah, lalu setelah kita menentukan nilainya, terus segmen pasarnya, kemudian cara merawat customer-nya, strateginya itu seperti apa, kemudian medianya mau lewat mana. Nah, setelah dari sini kita coba lanjutnya adalah ke sini. Key activity. Key activity ini apa? Kegiatan. Kegiatan bisnis teman-teman atau usaha teman-teman. Nah, misalnya gini, ini tuh ditulis dengan urutan atau kegiatan seharian itu apa saja. Misalnya, kalau misalnya yang jualan makanan, mungkin kan produksi. Nah, produksi itu kayak seperti memasak, packaging, atau penempelan label, kemudian setelah produksi itu promosi gitu. Kayak misalnya di Instagram, di Facebook, atau misalnya menerima pesanan, mencatat, kemudian menerima transferan atau bayar pemasukan, kemudian delivery. Jadi semua agenda aktivitas sehari itu teman-teman tuliskan di sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bisa menjabarkan kegiatan-kegiatan dari usaha teman-teman, kita bisa melihat ke key resources. Nah, di key resources ini apa? Ini itu jadi berbicara dari sumbernya, sumber usaha teman-teman itu bisa dari SDA atau SDM. Sorry, SDA atau SDM. Ini yang ke-6. SDA atau SDM itu yang dimaksud nanti teman-teman, kalau SDA itu bukan cuma sumber daya alam yang maksudnya yang ada di alam di bumi ini ya, tapi ketika berbicara di bisnis, maksudnya SDA itu seperti motor, handphone gitu kan, handphone kan bisa digunakan, jadi semacam aset gitu kalau SDA tuh. Kan handphone bisa untuk promosi, terus motor misalnya untuk belanja keperluan operasional ataupun untuk delivery gitu. Jadi SDA itu berkaitan dengan aset yang bisa dipakai untuk jualan. Kemudian SDM ini kan sumber daya manusia. Nah,
ini kan pernah saya bahas, timnya itu timnya itu siapa saja gitu, berapa, ini udah saya minta kan. Jadi teman-teman kan satu kelompok itu 5 orang. Nah, berarti nama-nama teman-teman itu ada di sini, di SDM. Nah, tugasnya tuh ngapain? Ada yang bertugas finansial, atau yang bertugas sebagai marketing, atau yang bertugas produksi, atau yang bertugas sebagai kurir. Nah, teman-teman masukkan di sini, ditulis, dijabarkan. Yang kita punya itu apa aja nih, SDA-nya itu yang saya contohkan, terus SDM-nya apa. Nah, setelah dari key resources ini yang keenam, kemudian yang ketujuh adalah key partner ya, atau partner usaha kita. Nah, jadi ini yang di luar tim ya, partner usaha kita tuh yang di luar tim. Jadi yang berhubungan dengan usaha kita. Misalnya bisa supplier, atau misalnya investor, kalau memang pakai investor, walaupun misalnya itu adalah uang orang tua ya, anggap saja itu investor. Kemudian abang-abang JNE kalau yang misalnya dipaket-paketin, atau misalnya yang produksi makanan sendiri, abang-abang tukang sayurnya atau abang-abang yang di pasar, pokoknya orang-orang yang menjadi partner usaha kita, kita tuliskan di sini, kita masukkan di sini gitu ya. Ataupun misalnya teman-teman punya marketer ataupun reseller, pokoknya orang yang di luar tim kita nih, yang di luar SDM ini, dimasukkan ke care partner ini ya. Selanjutnya yang kedelapan itu adalah ini, revenue. Revenue itu sumber penghasilan atau pendapatan kita itu dari mana saja, dari usaha kita gitu. Apakah dari jualan produknya saja, atau punya membership, jadi atau misalnya punya dari diskon, dari buy one get one, atau dari reseller gitu. Jadi dimasukkan ke dalam kolom sini, penghasilan kita. Kemudian yang terakhir adalah setelah dari 8 ini adalah ke cost structure. Nah, ini yang ke-9, yang terakhir. Cost structure itu pengeluaran. Jadi pengeluaran kita itu untuk apa? Ini ditulis di sini. Nah, teman-teman, ini dalam satu kertas ini kita itu bisa memetakan usaha kita. Tujuannya untuk apa? Bisa untuk perancangan, atau bisa untuk bahan evaluasi. Jadi misalnya untuk sebagai alat kontrol ya, instrumen pengontrolan bisnis. Misalnya nih, kenapa ya, apa yang buat usaha kita mandek nih, gak jalan-jalan. Coba dilihat lagi, oh mungkin cara kita merawat customer-nya itu masih kurang, coba ditambahin dengan strategi apa. Atau misalnya, oh masih kurang di ininya, channelnya, media promosinya gitu, berarti ditambah. Jadi dari selembar kertas ini, kita itu bisa memetakan gitu, untuk bahan evaluasi atau perancangan. Jadi atau misalnya kurang peminatnya, oh ternyata value-nya gitu. Ternyata apa yang saya buat ini terlalu mahal, tapi rasa biasa aja, misal gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan bahan evaluasi untuk teman-teman dari model bisnis Canva gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau yang di slide PPT-nya itu kan pakai bahasa Inggris. Nah, itu sebenarnya pengantar saja gitu. Tapi kita fokusnya adalah model bisnis Canvas ini justru hanya di selembar kertas ini dari 8 tahapan atau 8 langkah yang harus kita tetapkan, harus kita isi sebagai acuan untuk perancangan atau sebagai bahan evaluasi dan kontrol gitu. Kita mau
bisnisnya itu seperti apa, untuk siapa, dan bagaimana itu kita bisa lihat di sini. Nah, begitu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami, mudah dan cukup sederhana, bisa sebagai evaluasi kita melihat catatan kita lagi di sini. Untuk lebih lanjutnya, silahkan kalau ada yang boleh bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penulisannya, ya namanya juga usaha nulis-nulis di sini ya, agak-agak kaku pakai mouse, atau pengucapan bahasa Inggrisnya agak-agak ini, udah lama nggak ngomong bahasa Inggris, ya intermezzo aja sih itu mah. Ya, saya bercanda. Oke ya teman-teman, biar agak durasi agak banyak aja, biar kalian nontonnya agak lama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.